Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi di meeting online atau di pembelajaran online dengan materi hari ini adalah remote server. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang pertama saya cek dulu, cek kehadiran dulu, cek suara dulu. Selamat pagi Mas Farel. Pagi, Pak. Hadir. Hadir. Mbak Anggun, selamat pagi. Pagi, Pak. Oh ya, Mbak Safrila Putri Dira. Pagi, Pak. Pak Sunar jelaskan untuk apa sih remote server itu? Kemudian fungsinya untuk seorang administrator itu apa? Kemudian bagaimana cara implementasinya? Oke, silakan dibaca di bagian pengertian. Jadi remote server itu bukan remote TV atau kalau kita gambarannya enggak, remote server itu aplikasi yang fungsinya untuk memudahkan seorang administrator. Jadi misalkan kita jadi administrator atau kita admin, kita bisa melakukan remoting, kita bisa melakukan pengendalian dari jarak jauh. Seperti kata remote itu kan dari jarak jauh, tidak dari jarak dekat. Kemudian server itu adalah mesinnya. Jadi kita melakukan kita melakukan pengendalian mesin, pengendalian server dari jarak jauh. Maksudnya bagaimana? Kita coba pikirkan misalkan, atau kita coba bayangkan, misalkan kita seorang admin jaringan, kemudian kita mencoba untuk melakukan remoting server karena sesuatu hal, maka kita harus melakukan pengendalian, melakukan remote, misalkan mengambil data. Saat itu juga, padahal kita masih berada di posisi, misalkan servernya di Semarang, kita masih di Jakarta, itu tentu saja akan waktunya akan materi banyak. Saya akan share screen di screen 1. Oke, kelihatan Mas Farel Bimo. Atau nanti saya akan share linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Sunar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang remote server. Semoga yang kita pelajari nanti membawa berkah dan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, untuk melakukan instalasi SSH server di dalam Debian 9, maka cukup simpel, kita tinggal nyalakan saja servernya. Kali ini kita akan menggunakan, baru nanti kita akan berikan perintah untuk instalasi. Oke, saya stop ya. Oke, saya stop. Di WA ini saya sampling saja. Di WA itu sudah saya share. Jangan khawatir kalau Anda melihat di situ nanti pasti tidak jelas. Jadi itu saya share linknya. Nanti silakan dibuka dan kemudian silakan dipelajari. Bagaimana cara, itu salah satu contoh cara instalasi remote server. Jadi nanti silakan dibuka di WA ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi kegiatan kita, yaitu fungsi dari SSH tadi sudah kita jelaskan, yaitu fungsinya untuk melakukan remoting server. Dalam hal ini adalah melakukan pengendalian server dari jarak jauh.
pengendalian server dari jarak jauh. Kemudian kita ibaratkan adalah ketika kita ingin mengambil data di satu server, maka kita tidak perlu ke servernya, kita tidak perlu harus datang buka kunci, padahal server itu terkenal dingin dan lain sebagainya, ada banyak pengamanan di sana. Kemudian kita hanya akan mengambil beberapa file, itu istilahnya sangat tidak efisien, sangat tidak efektif, tidak efisien. Makanya kita bisa melakukan remote dari mana saja. Misalkan kita nggak perlu harus datang ke server tersebut, kita nggak perlu harus datang ke ruangan tersebut, tapi kita bisa sambil ngopi misalkan, sambil ngopi, sambil cerita sama teman-teman, tiba-tiba sorry bro, sebentar bro, aku tak nge-remote server dulu, ini ada data yang perlu tak ambil. Nah, itu kan keren gitu. Setelah kita bisa melakukan apa-apa dari manapun. Pertanyaan juga bisa Anda lontarkan di WA group, atau kalau mau tanya di sini silakan. Oke, ada yang usil nih bertanya, Pak, berarti saya bisa ngapa-ngapain Pak ke komputer itu, Pak? Bisa ngambil data, bisa bahkan mungkin bisa mematikan dan menyalakan PC. Ya memang benar, Mas. Jadi Mas Aldi tadi bertanya, Pak, remote server itu berarti kita bisa ngapa-ngapain, kita seolah-olah bahwa kita adalah empunya server. Ya memang iya, apalagi kita seorang administrator, berarti ya kita berhak ngapa-ngapain karena itu tugas kita. Kita bisa menghidupkan, kita bisa menyalakan PC, kita bisa mematikan PC. Tidak dari sana, tidak dari jarak jauh. Kalau mau usil, misalkan begini, ketika pengen usil nih, ada teman kita yang masih di depan server, kemudian kita pengen usil, kita pengen menyalakan lagu pakai remote server, ya bisa saja, itu bisa saja karena dari sisi teknologi bisa, karena melakukan pengendalian dari jarak jauh, ya berarti yang dikendalikan apa? Ya bebas, tergantung lu maunya apa gitu, tergantung Anda maunya bagaimana. Administrasi, ya di administrasi, melakukan pengendalian, mau unit komputernya di restart bisa, ya bisa, ya mau diapa-apakan saja bisa wadahnya komputer dan bisa dikendalikan. Oke, begitu. Ya, Mbak Anggun silakan. Mbak Anggun. Iya, Pak. Ya, mau tanya apa Mbak Anggun? Silakan. Terima kasih loh tadi Mas Gunawan sudah menanyakan sesuatu. Ini Pak Sun akan informasikan bahwa pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai DHCP server, yaitu bagaimana cara men-setting sebuah server menjadi server DHCP. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya langsung ke kuis. Kuisnya saya share di WA, saya linkkan di WA, jadi nanti silakan yang sudah siap menjawab, Anda silakan jawab. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dan sudah paham semua, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Efisiensi waktu. Pak Sunan tidak harus jalan ke sana, karena itu waktunya itu terbuang banyak oleh apa? Jarak tempuh perjalanan. Kita cukup pakai apa? Pakai remote desktop, kita remote, pakai apa waktu itu? Kita gunakan TeamViewer. Pakai apa waktu itu? Kita bisa juga gunakan RDP, Remote Desktop Protocol. Ada banyak sebetulnya aplikasi yang bisa kita pakai. Saya yakin kalau Anda mencari, apalagi Anda sudah era-era milenial, itu mencari aplikasi itu banyak sekali, bahkan mungkin Anda bisa lebih pintar. Nah, itu harapannya.